Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati kita, untuk sebentar kita bersatu di dalam penyembahan kita dan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan, bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, sehingga pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau bawa hati kita mau bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu.
menunjukkan jalan-Mu. Glory haleluya, glory haleluya, glory. Ku bersyukur, ku tinggikan nama-Mu, Yesus, Rajaku, Bapakku. Terpuji nama-Mu, terpuji Allahku. Haleluya, haleluya, glory haleluya, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami berlimpah dengan syukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah melawat setiap hati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Kembali kita di program Selamat Pagi Bapa, dan pagi ini kita akan belajar melalui firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma di pasal yang ke-15, khususnya di ayat yang keempat dan kelima ya. Namun saya hanya akan membaca satu ayat yang menjadi ayat emas kita bulan ini, yaitu ayat 13. Dan di ayat 45 tadi mungkin bisa dibaca masing-masing ya di Alkitab masing-masing. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita sejenak merenungkan dan belajar bersama. Kita masih tentang pengharapan ya, yang menjadi tema kita bulan ini, dan kita masih akan belajar apa itu berharap dengan kepada Tuhan. Kita akan belajar agar kita selalu menaruh harapan kita bukan kepada ciptaan, tetapi pada Tuhan, Sang Pencipta dan Penebus kita. Pagi ini saya akan mengajak saudara belajar bersama pada apa yang Rasul Paulus tuliskan tentang harapan di dalam ayat sebelum 13 tadi ya, di ayat 4 dan 5 khususnya. Jika saudara sudah membacanya, kita akan mendapati ada beberapa hal yang penting atau yang dapat kita pelajari bila kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita akan belajar bahwa jika kita sudah menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan ketekunan dalam diri kita, agar kita juga belajar bahwa harapan ini juga, jadi selain ketekunan tadi, akan menghasilkan sukacita dan kedamaian. Itu bisa kita baca di pasal yang keempat dan kelima ya. Namun saya akan mengulang terlebih dahulu. Pertama-tama, apa itu kita berserah? Kita harus berserah pada siapa nih? Kita berserah kepada Tuhan itu, Tuhan yang bagaimana gitu kan? Pertama kita belajar bahwa harapan kita terletak pada Allah. Kita sudah memahami tentunya ya, yaitu Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti kita sudah pahami dalam ibadah minggu lalu ya. Harapan kita kepada Bapa, harapan kita kepada Bapa adalah
Bapa itu sebagai sumber dari segala sesuatu, termasuk harapan kita. Dia sumber segala sesuatu, dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang memberi hidup kita. Pokoknya dia termasuk segala sesuatu. Nah, termasuk harapan kita. Kita sudah belajar juga kan minggu lalu ya. Saya yakin saudara sudah memahami hal ini. Lalu yang kedua, harapan melalui Yesus putranya. Jika Allah Bapa adalah sumber harapan kita, dan harapan ini menjadi milik kita melalui Kristus Yesus, anak Allah yang kekal yang menjadi manusia. Jadi sementara Allah Bapa adalah sumber harapan, anak Allah Yesus itu sebagai objeknya. Jadi kalau kita pahami di minggu lalu ada Yesus Kristus adalah satu-satunya harapan. Jika Allah sumber harapan, Yesus Kristus adalah satu-satunya harapan. Nah, Allah anak ini adalah objeknya ya, bisa saya katakan itu. Atau dengan kata lain, kita memiliki harapan kepada Allah karena karya Kristus yang sudah selesai. Dengan kata lain juga, tanpa Kristus atau terlepas dari Kristus tidak akan ada harapan. Bapa adalah sumber harapan kita karena dia telah menetapkan bahwa juru selamat disediakan manusia yang berdosa yang hanya layak menerima penghakiman. Tetapi Kristus adalah tujuan dan harapan kita karena dia telah menyelesaikan penebusan bagi kita. Jika kita berharap untuk diperdamaikan dengan Bapa, maka kita harus ditemukan di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada harapan, selain dia tidak ada. Lalu yang tiga, harapan oleh Roh Kudus. Allah Bapa sumber harapan, Yesus adalah objek ya, adalah satu-satunya pengharapan. Dan Roh Allah, Roh Kudus ini adalah alat pengharapan. Seperti yang kita pelajari bersama di minggu lalu adalah mata air. Roh Kudus yang mengerjakan pengharapan itu, atau yang memancarkan mata air pengharapan di dalam hidup kita. Jadi melalui pekerjaan Roh Kudus kita memiliki harapan. Roh adalah pribadi yang menerapkan karya Kristus yang telah selesai kepada orang-orang pilihan Allah. Roh Kudus dari mata air tadi meregenerasi kita. Jadi seperti mata air yang tak kunjung memancarkan airnya, begitulah Roh Kudus bekerja ya. Roh bekerja dengan iman di dalam kita, dan dia menarik kita kepada Sang Putra, kepada Sang Kristus. Dan demikian kepada Bapa, Roh Kudus juga menguduskan kita dan mendorong kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kemana harapan kita sandarkan? Tuhan Allah Bapa adalah sumber harapan kita, Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengharapan, dan Roh Kudus ini sebagai instrumennya, kalau saya katakan di sini ya. Dari Tritunggal inilah harapan kita diletakkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, yang di ayat 3 dan 4 ya, kita baca tadi, Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa harapan kita, jadi jika kita sudah menyerahkan harapan kita kepada Tuhan, maka akan menghasilkan ketekunan di dalam diri kita. Harapan pada Tuhan akan menghasilkan sukacita dan kedamaian di dalam diri kita. Ketika kita menaruh harapan kita pada hal-hal duniawi, harapan itu pasti akan memudar. Harapan duniawi akan sirna ketika cobaan hidup datang. Dan harapan duniawi pasti memudar pada saat kita mati, pada saat kematian kita. Tetapi jika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, harapan itu tidak akan pernah akan pudar. Bahkan percobaan berat tidak dapat menggoyahkan harapan ini. Bahkan kematian pun tidak dapat mengambilnya. Karena kita tahu bahwa dalam Kristus Allah akan memelihara kita untuk selama-lamanya. Dan ketika Paulus mengatakan oleh ketekunan
dan melalui nasihat kitab suci kita memiliki harapan. Di dalam ayat ketiga yaitu ya, dia ingin, maksud saya Rasul Paulus ingin kita melihat bahwa percobaan dan kesengsaraan hidup kita itu tidak menggoyahkan harapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Justru harapan yang berakar dan bersandar Tuhan dan dalam firman-Nya akan bertahan. Bahkan cobaan dan kesengsaraan hidup tidak akan pernah menggoyahkan harapan kita kepada Tuhan, tetapi justru itu akan digunakan Tuhan untuk memperkuat iman kita dalam memperdalam harapan kita kepadanya. Jadi harapan Tuhan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan pada gilirannya akan menghasilkan banyak harapan. Dan jika harapan kita tertuju pada Tuhan, dan maksudnya bukan pada hal-hal duniawi, ini akan menghasilkan ketekunan. Ketika malapetaka melanda kita, tidak akan mudah atau sangat terguncang karena harapan kita, harta kita, hati kita tidak tertuju pada hal-hal di bumi, tetapi pada Tuhan. Pada Tuhan di surga ya, dan di dunia yang akan datang. Dengan cara ini harapan menghasilkan ketekunan, daya tahan, dan ketabahan. Ini yang saya maksud dengan menghasilkan ketekunan ya. Dan ketekunan juga memperkuat atau memperdalam harapan kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan, dan kita akan menemukan bahwa harapan ini akan menghasilkan ketekunan di dalam diri kita. Dan firman Tuhan pagi ini juga Rasul Paulus mengajarkan pada kita, selain menghasilkan ketekunan, pengharapan kepada Tuhan akan menghasilkan sukacita, damai, sejahtera di dalam diri kita. Jika harapan kita tertuju pada hal-hal duniawi, maka kegembiraan kita akan meningkat ketika berkah kehidupan berkat kita bertambah, dan itu akan namun itu akan berkurang ketika kita nggak dapat berkat ya. Kegembiraan di hati itu secara alami akan surut dan mengalir entah kemana ya. Tetapi jika harapan kita tertuju kepada Allah di dalam Kristus dan pada warisan yang pasti menjadi milik kita di dalam Dia, maka sukacita kita akan tetap ada meskipun kesehatan kita, kekayaan, dan kemakmuran kita berkurang. Jadi semua itu pergi dari kita, hal-hal yang duniawi tadi, warisan itu tetap pasti menjadi milik kita. Jika harapan kita tertuju pada hal duniawi, maka tidak heran jika ada gejolak di dalam hati kita, dan harapan yang ada di hati kita tertuju pada hal-hal yang duniawi juga, dan itu membuat hati kita tidak damai. Karena jauh di lubuk hati kita tahu bahwa hal-hal ini pasti akan mengecewakan kita. Dan ini faktanya, semakin lama kita hidup, kita akan semakin sadar akan kenyataan ini. Dan dengan berlalunya waktu, kita akan mengalami atau mengamati semakin banyak kematian. Dari lingkungan terjauh sampai lingkungan terdekat di antara kita ya, antara saudara kita. Kematian itu akan datang. Tetapi jika harapan kita tertuju kepada Allah dalam Kristus, pada warisan yang pasti menjadi milik kita di dalam Dia, maka kedamaian kita akan tetap, atau bahkan saat dunia kita di sekitar kita goyah dan goncang. Kiranya firman Tuhan pagi ini dapat semakin meneguhkan kita untuk bertambah kuat dalam menaruh harapan, menyandarkan harapan kita kepada Tuhan, karena ini akan menghasilkan ketekunan, sukacita, dan kedamaian yang tentunya akan memperkuat iman percaya kita dalam memperdalam harapan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang Engkau bagikan pada pagi hari ini. Berterima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa menaruh harapan kepadamu, karena dengan itu kami dapat memperoleh ketekunan, sukacita, dan damai sejahtera yang pastinya akan memperkuat iman percaya kami dalam menyandarkan harapan-harapan kami tentunya. Mampukan kami untuk selalu dapat melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya pengharapan kami telah alaskan doa dan syukur kami. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore. Lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam. Hari Jumat ada menara doa kota setiap jam 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Lalu hari Sabtu kita ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Lalu hari Minggu pagi kita ada sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Lalu kita berjumpa di ibadah sore, ibadah raya MCC setiap jam 5 sore. Demikian informasi sepekan MCC. Kita mau akhiri ibadah pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau serahkan kehidupan kita pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang tuntun dan tolong kita. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kehidupan kami dari pagi hingga malam hari nanti. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap doa dan permohonan ini ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya.